Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khadijah, NIM 2591180. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yakni Pepi Puspita. Sebelum lanjut ke materinya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tika Meldiana selaku dosen mata kuliah IPS. Langsung saja ke materinya. Perjuangan diplomasi. 1. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati diadakan pada tanggal 11 November hingga 13 November di Desa Linggarjati, Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan ini dipimpin oleh Lord Kildare dari Inggris. Perjanjian ini baru disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. 2. Perjanjian Reville. Perjanjian Reville diadakan pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat, yakni USS Reville. 3. Perundingan Rhine. Hasil dari perundingan ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan ini dilakukan setelah Belanda melakukan agresi militer Belanda serta menangkap pemimpin Indonesia. D. Kebijakan politik dan ekonomi pasca perang kemerdekaan. Kebijakan ekonomi. 1. Kebijakan untuk mengatasi hiperinflasi, salah satu permasalahan yang menyebabkan kacaunya perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan adalah hiperinflasi. Hiperinflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang secara berlebihan. Kondisi ini disebabkan peredaran mata uang Jepang secara besar-besaran dalam masyarakat. Dengan kondisi tersebut, dibutuhkan uang dalam jumlah banyak untuk membeli barang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. A. Pinjaman nasional kekosongan kas negara menjadi salah satu pemicu besarnya inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya dengan melakukan pinjaman nasional. B. Mengeluarkan uang Republik Indonesia atau ORI. Ketika Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Akhirnya, pada tanggal 30 Oktober 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas pertama yang dikenal dengan nama Uang Republik Indonesia atau ORI. C. Membentuk Bank Negara Indonesia. Keluarnya ORI ternyata menimbulkan masalah baru dalam perekonomian Indonesia. Masalah tersebut disebabkan peredaran ORI dalam masyarakat yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur percetakan dan peredaran ORI dalam satu sistem perbankan Republik Indonesia. 2. Menembus blokade ekonomi Belanda. Belanda berambisi ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Keinginannya untuk menguasai Indonesia terlihat jelas ketika Belanda melakukan blokade ekonomi sejak bulan November 1945. Tujuan Belanda untuk melakukan blokade ekonomi sebagai berikut. 1. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. 2. Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. 3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa asing. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai berikut. A. Melaksanakan diplomasi beras. Pemerintah Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melaksanakan diplomasi beras ke India. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai berikut. B. Membentuk lembaga Banking and Trading Company (BTC). Usaha menembus blokade ekonomi juga dilakukan dengan mengadakan hubungan dagang langsung.
dengan luar negeri. Membentuk Indonesia Office Indov. Pemerintah Indonesia membentuk Indonesia Office Indov di Singapura pada tahun 1947. Pembentukan Indov ini dikarenakan Indonesia ingin menjadikan Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. C. Membentuk Indonesia Office atau Indov. Pemerintah Indonesia membentuk Indonesia Office atau Indov di Singapura pada tahun 1947. Pembentukan Indov ini dikarenakan Indonesia ingin menjadikan Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. D. Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan membentuk perwakilannya di luar negeri dengan nama Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN yang dipimpin oleh Ali Jayan Warawira. 3. Konferensi Ekonomi Pemerintah masih berkonsentrasi pada pemulihan dampak pendudukan Jepang dan mengatasi kedatangan Belanda beserta sekutu. Oleh karena itu, pada bulan Februari 1946, pemerintah mengadakan konferensi ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Darman Mangunkusumo. Sejarah politik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Pada saat Indonesia baru merdeka, pemerintah Indonesia saat itu masih belum mengatur sistem pemerintahan secara sempurna. Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Kumpulan peristiwa sejarah Indonesia mencatat, dalam sistem demokrasi parlementer, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Karena pemerintahan bersifat parlementer, Presiden Soekarno perlu membentuk suatu kabinet lagi. Namun sayangnya kabinet bentukan Presiden Soekarno tersebut tidak ada yang bertahan lama. Konflik antara Indonesia dan Belanda yang menggemparkan sejarah politik Indonesia ini akhirnya ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan diadakannya konversi meja bundar alias KMB. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.